balik lagi ke nol ya. Mereka pisah, kembali lagi, motivasinya masih sama nggak, goalsnya masih sama nggak. Itu yang paling penting sih dari pasangan. Fadia sama Apri kemarin berantem ya, Ci? Kata siapa tuh? Dia sempat turun sedikit, tapi tiba-tiba dia naik lagi. Jadi memang cukup sulit karena mungkin dari Cina sendiri pemerintahnya sih benar-benar luar biasa untuk di olahraga, nggak hanya bulu tangkis, tapi semua cabang olahraga. Mungkin kecuali sepak bola mungkin ya. Oh iya, itu nanti dia mungkin naturalisasi kayak kita mungkin ya. Banyak dari teman-teman aku juga akhirnya stop di tengah jalan karena orang tuanya nggak sanggup. Padahal sebenarnya berbakat ya? Lumayan, dibandingin aku mungkin mereka lebih oke gitu. Ada kemungkinan nggak sih balik lagi, mungkin nggak jadi pemain tapi jadi pelatih gitu? Kalau dari sektor-sektor lainnya gimana, Ci? Kalau Cici ngeliat? Kalau sektor lain mungkin tunggal putri dulu lah ya. Iya. Gregoria ini menurut aku belum dalam kondisi sempurna. Dia masih cedera ya? Dia kan kemarin masih ada vertigo segala macam. Menurut aku fisik dia belum kembali 100%. Dia belum bisa latihan full juga. Persiapannya itu belum maksimal lah untuk ikut ajang-ajang besar gitu. Masih harus menurut aku dicari gimana caranya dia bisa full lagi 100%. Mungkin kalau sekarang bergantungnya sama Putri KW. Kayak kemarin kita nonton ada Putri KW, walaupun kemarin juga kalah tuh lawan Jepang pada akhirnya. Tapi ke bawahnya ini gapnya jauh. Ya, di bawahnya siapa ya di bawahnya ya? Ya ada beberapa pemain kan kayak kemarin misalnya ada Komang segala macam. Tapi menurut aku gapnya masih ketinggalan 3 tangga dia dibandingin senior-seniornya. Ini harus ekstra kerja keras banget ini yang bawahnya gitu. Karena yang seniornya aja untuk di level sekarang aja mati-matian dulu nih, jatuh bangun, kalah segala macam, jadi ekstra kerja keras. Kalau tunggal putra? Tunggal putra menurut aku justru lumayan sekarang. Di saat memang Jojo udah keluar, sekarang tinggal Ginting, tapi aku juga bilang Ginting belum dalam top performanya lah, belum balik. Dia udah pulih belum sih? Aku rasa masih ada kendala sih, maksudnya permainan Ginting yang biasa kita lihat tuh belum kita saksikan lagi gitu. Tapi di bawahnya ada kayak Ube, terus ada si Alwi. Ini nih kayak kita flashback lagi Ginting sama Jojo di masa muda. Ubed dan Alwi ya? Iya, mereka berdua yang junior, ada 2 saling tarik-menarik untuk bisa naik ke level atas. Ini menurut aku sih bagus banget untuk di sektor ini nantinya. Di sektor lain? Sektor ini ya, ganda putri. Ganda putri, aku bilang belum menemukan pasangan yang bisa jadi andalan banget lah. Mereka masih rombak-rombak terus, masih gonta-ganti pasangan, belum menemukan satu pasangan aja yang bisa menjadikan andalan lah, ibaratnya yang setiap mereka tanding kita udah punya mindset, oh minimal kayaknya semi gitu. Belum sampai di situ. Fadia belum ya, Ci ya? Fadia kan mau balik lagi nih sama Apri, tapi walaupun mereka tadinya sebelumnya udah juara-juara, udah levelnya udah tinggi, rankingnya tinggi, tapi kan ini balik lagi ke nol ya. Mereka pisah, kembali lagi, motivasinya masih sama nggak, goalsnya masih sama nggak. Itu yang paling penting sih dari pasangan. Fadia sama Apri kemarin berantem ya, Ci? Kata siapa tuh? Nggak tahu, kan nanya. Kalau yang di berita itu ya, ya mungkin ada selisih paham juga. Itu wajar sih sebenarnya. Sering terjadi kan? Sering, karena ya gesekan pasti ada ego masing-masing tinggi. Mungkin kita ngerasa sama-sama kita yang lebih benar. Kita lebih ada fasenya mungkin kita ngerasa gue main udah bagus kok gitu. Nah itu tuh yang harus diturunin egonya yang kayak gitu. Tapi dengan mereka mau kembali lagi kayaknya udah selesai ya tampaknya. Seharusnya, atau ini jadi ajang uji coba terakhir. Jadi saat mereka dilihat udah nggak bisa, ya udah mereka dipisah gitu. Di sektor andalan kita kebanggaan ganda putra. Kalau ganda putra memang dari dulu Indonesia dibilangnya memang negara ganda putra. Stoknya nggak pernah habis. Jadi ada juga yang bilang kalau ganda putra sampai nggak berprestasi berarti ada yang salah sama pelatihnya nih katanya. Karena memang stok ganda putra kita menurut aku sangat bagus sekali. Dari Pratama sampai Utama. Tinggal nanti di atasnya bisa nggak nih bersaing. Tapi kalau secara regenerasinya menurut aku oke. Regenerasinya masih oke lah ya? Masih. Oke, ini kita agak flashback dikit, Ci. Saat masih bermain nih, Ci, kira-kira ada nggak sih lawan yang paling berat banget, yang paling susah dikalahin gitu? Yang susah dikalahin Cibutet sebenarnya. Karena kan kita latihan bareng ya. Jadi dia lihat semua kelemahan aku. Apa yang membuat Cibutet sulit dikalahkan pas dulu? Dia ini skillful. Kalau atlet itu ada yang jadi karena dia kerja keras, ada yang memang dia punya bakat alam.
Nah, Cibutet ini adalah salah satu pemain yang dia punya bakat alam, tapi dia juga kerja keras. Oh, double dong. Double. Jadi double kill nih dia ya. Jadi emang agak susah untuk ngalahinnya tuh, effort banget. Kita harus, makanya itu aku bilang dia latihan sekali, kita 2 kali. Dia 3 kali, kita 4 kali. Kalau enggak akan bisa ngejar. Itu kalau untuk yang tersulit ya. Bagaimana kalau misalnya peta persaingan di bulu tangkis sekarang? Kan kabarnya China semakin mendominasi. Iya. Kayaknya Cina memang dari dulu mendominasi. Ya, semakin ya. Dia sempat turun sedikit, tapi tiba-tiba dia naik lagi. Jadi memang cukup sulit karena mungkin dari Cina sendiri pemerintahnya sih benar-benar luar biasa untuk di olahraga, nggak hanya bulu tangkis, tapi semua cabang olahraga. Mungkin kecuali sepak bola mungkin ya. Oh iya, itu nanti dia mungkin naturalisasi kayak kita mungkin ya. Tapi kalau Cici lihat, apa nih yang bisa Indonesia nih pelajarin dari Cina gitu? Oh, banyak sekali. Gimana mereka dari disiplinnya dulu latihan. Terus mereka juga begitu banyak aset materinya tuh banyak banget nih. Pemain-pemainnya bagus-bagus semua. Jadi mereka tuh kayak di dalamnya aja ini persaingannya udah ketat. Mereka mau pertandingan keluar itu mereka harus bersaing dulu nih di dalam siapa yang terbaik. Udah gitu biasanya mereka dikasih beberapa turnamen, 3 sampai 5 turnamen nih. Mereka dilihat. Enggak oke, coret, ganti. Oh, cepet ya Iya. perputarannya. Jadi kalau kemarin aku sempat tanding juga di China kan ngobrol-ngobrol, mereka itu ada dilihat per 6 bulan. Kalau kita mungkin per tahun ya. Kalau di mereka per 6 bulan. Jadi banyak tuh mereka pelatnas-pelatnas yang cuma 6 bulan dibuang, 6 bulan dibuang. Kayak probation ya. Iya, jadi mereka cuma dilihat kayaknya kurang, ganti. Ini kayaknya kurang, ganti. Nah, itu yang bikin mereka memacu, jangan sampai gue digantiin. Kayak sekarang kan Huang Dongping, dia masih main sampai umur segini. Itu kan menandakan dia masih punya fight lah. Iya, dia mau bilang gue masih paling bagus, gue masih oke, gue belum bisa diganti gitu. Tapi di bawah-bawahnya udah mulai nyodok ya, ada Wei Yasin, ada Chen Fanghui juga. Udah mulai banyak, dan itu karena dia juga ada panutan lah. Jadi sektor yang ada panutan menurut aku memang sangat menguntungkan sih. Apa yang bisa dilakukan oleh PBSI supaya bisa mendekati China paling tidak? Ya harus lebih rajin cari materi pemainnya di daerah-daerah. Scouting berarti? Iya dong, harus. Karena nggak semua pemain, nggak semua atlet, nggak semua bibitnya ini punya dana loh untuk mereka keluar-keluar. Iya betul. Iya dong. Jadi aku pun masih merasakan waktu itu. Jadi di saat kita biaya sendiri, mau pertandingan kita masih naik bus, kita masih ngeteng gitu. Nggak semua orang tua punya biaya untuk itu. Banyak dari teman-teman aku juga akhirnya stop di tengah jalan karena orang tuanya nggak sanggup. Padahal sebenarnya berbakat ya? Lumayan. Dibandingin aku mungkin mereka lebih oke gitu. Jadi banyak yang kekat di situ, dan kita harapkan nanti penyuluhan di daerah-daerah, cari bibit pemainnya ini lebih jeli lagi, lebih rajin lagi. Ya, karena buktinya Cidebi sampai dari Palembang ke Jakarta ya. Iya, benar. Mungkin lebih merata juga kali ya, Cia, tidak harus terfokus di ibu kota misalnya gitu. Ini terakhir dari aku, nanti dari Vina juga ada. Dari aku terakhir, ini pertanyaan semua netizen sih. Apa tuh? Ada kemungkinan nggak sih balik lagi, mungkin nggak jadi pemain tapi jadi pelatih gitu? Kalau ngomong enggak, kita juga nggak bisa ngomong lah ya. Kalau untuk sekarang kan memang belum gitu. Tapi kalau memang suatu saat dirasa pantas, dirasa memang dibutuhkan dan bisa memberikan dampak yang oke dan positif, ya kenapa enggak gitu. Karena kan sama-sama intinya buat Indonesia juga. Sampai sekarang pun tetap kan berkecimpungnya di dunia nggak jauh-jauh dari badminton juga. Karena memang kita dari kecil badminton sampai sekarang pun kecintaannya terhadap badminton itu nggak bisa hilang lah. Mungkin pertanyaan terakhir dari aku, Ci, ada lagi nggak kedepannya kompetisi lagi mungkin sama Ko Hendra? Ko Hendranya sibuk banget. Tadinya aku ada ngajak dia turnamen di bulan Desember, tapi bentrok sama, kalau nggak salah ada satu turnamen lah, dia harus dampingin Sabar Reza. sama Reza. Jadi nanti mungkin nunggu waktu yang agak cocok sedikit, sibuk soalnya. Kalau ajak ke sini, Ci? Ajak ke sini, coba langsung panggil kok, Hendra. Aku Cidebi yang manggil nih kayaknya nih. Ya luar biasa sekali ya, Cis ya, dari perjalanannya di Palembang sampai sekarang, dan sekarang juga masih aktif lah istilahnya di dunia badminton. Semoga saja ya bisa jadi inspirasi juga ya bagi teman-teman sikat tipis di rumah yang memang ada mimpi untuk jadi atlet badminton. Ini bisa dimulai dari sejak kecil ya, dan juga bagi orang tua nih mungkin juga support untuk anaknya. Kalau memang anaknya ada bakat-bakat jadi atlet tuh harus di full support agar memang tersalurkan bakatnya, juga bisa bermanfaat, mungkin bisa mengharumkan nama Indonesia ya. Terima kasih ya, Ci. Thank you atas juga. kedatangannya hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sukses Semoga selalu, kedepannya Ci. sukses dan juga semakin bersinar ke depannya.
Dan itu dia Sobat Tipis, obrolan seru kita bersama Cidebi Susanto. Dan kita akhiri ya hari ini ya. Terima kasih teman-teman Sobat Tipis yang sudah menonton dan sampai ketemu lagi di episode lainnya. Bye.